Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, main Besti. Kita sedang ada di Kota Depok. Kita lihat ada laundry yang mencolok, warnanya kuning dan hitam. Penasaran kan? Saya akan masuk dan bertemu dengan siapa ownernya. Kita akan bincang-bincang, sekaligus pengen tahu manajemennya seperti apa. Mari kita ke dalam untuk tahu dan mengerti seperti apa dalamnya. Let's go! Bersama kita sudah hadir Mas Randy, Direktur Marketing dari Joss Laundry Indonesia. Oh iya, Joss Laundry ini adalah singkatan dari Joss, Jaringan Orang Soleh dan Soleha. Selamat siang Mas Randy. Selamat siang Pak Rusul. Aduh, apa kabar? Udah lama nggak berjumpa Mas Randy? Alhamdulillah baik dan Joss selalu Pak. Selalu Joss selalu ya? Oke. Mas, ini outlet yang keberapa kalau boleh tahu? Ini Joss Laundry 104 Margonda Depok Pak, 104 Pak. Joss Laundry 104 Depok Margonda. Luar biasa. Pergerakannya silent tapi terus bergetar. Betul. Mas Randy, kalau boleh tahu Joss Laundry sudah buka di mana aja? Joss Laundry dari 2020 kita udah buka di paling barat, ada di Banten nih Pak, Provinsi Banten, di Cilegon tepatnya Pak. Kemudian udah ada di Jakarta Utara, Timur, dan Selatan. Kemudian di Jawa Baratnya banyak banget nih Pak. Udah ada di Karawang, Bandung, Sumedang, Kuningan, ke arah Garut, sama di Tasik. Dan paling timur kita udah ada di Provinsi Jawa Timur nih. Udah ada di Gresik. Jadi teman-teman yang udah di Jawa Timur bisa mampir ya ke outlet kita. Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten udah bisa. Oke. Luar biasa. Mas, Joss Laundry ini laundry franchise atau laundry apa sih? Kok saya lihat di mana-mana bukanya warnanya kuning hitam, kayak semuanya seragam seperti ini. Oke. Untuk Joss Laundry kita ada yang milik korporasi, ada juga yang bisa franchise juga Pak. Oke. Kita udah punya STPW, jadi sudah bisa memfranchise-kan brand kita. Oke. Sudah sering juga kita ikut beberapa event waralaba Pak. Sudah pernah ikut di Play sama di IFBC juga Pak. Oke. Jadi bisa dimiliki oleh teman-teman yang tertarik untuk bermitra atau investasi dengan Joss Laundry Pak. Oke, berarti kalau saya punya duit nih, saya kepengen buka usaha laundry tapi saya nggak mau ngelola atau saya nggak mau capek, itu bisa Mas ya? Nggak bisa Pak, tapi bisa banget Pak. Oh, oke. Bisa banget ya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di bisnis laundry. Joss Laundry ini salah satu pilihan. Jadi semuanya itu dikelola oleh Joss Laundry sendiri Mas ya? Joss Laundry Pak. Investor jadi hanya tahu beres dan tahu dividen aja ya? Betul Pak. Oke. Terus apa kendalanya Mas? Dia mengelola banyak cabang, banyak tempat dengan sebaran tempat yang begitu luas. Apa kendalanya kira-kira Mas Randy? Mungkin kalau kendala tentu setiap bisnis pasti ada ya Pak ya. Oke. Tapi dengan adanya manajemen sama dengan adanya tim kita bisa meminimalisir resiko tersebut Pak. Oke. Paling yang sering kita temui pasti masalah SDM itu pasti ada. Tapi karena kita sudah punya tim yang kompeten, yang sudah solid, kita bisa solve untuk problem-problemnya Pak. Masalah maintenance kita juga sudah punya tim, apalagi disupport oleh Pak Rasul, oleh tim Jordan. Kita segala masalah atau kendala bisa segera dimitigasi dan segera bisa di-solve Pak untuk problemnya Pak, seperti itu. Oke, ini Joss Laundry ini buka dari tahun 2020, berarti pas Covid Mas ya? Pas Covid Pak. Luar biasa ini. Jadi pas Covid justru Joss Laundry ini memulai buka usaha. Yang lain tengkurap, yang lain pada mengeluh, justru Joss Laundry ini buka. Mas Randy, jadi total sudah berapa kira-kira karyawan Joss Laundry? Total kurang lebih sekarang sudah hampir menyentuh 200 personil Pak. Baik itu di outlet maupun di back office-nya kita Pak.
Oke, luar biasa. 200 orang membuka lapangan tenaga kerja di bisnis laundry, Mas ya? Betul, di bisnis laundry. Oke, Mas Adi. Kemudian ketika saya membuat laundry, saya berinvestasi, itu sistem pelaporannya seperti apa, Mas? Sama pasti bagi hasilnya. Oke, nah yang namanya bermitra tentu kita memang harus yang paling vital itu transparansi ya Pak ya, Oke. pelaporan. Setiap harinya kita ada pelaporan, baik itu Bapak, Ibu investor itu bisa melihat dari salah satu aplikasi kita itu SmartLink ya Pak ya, atau juga ada laporan WhatsApp setiap hari yang melaporkan untuk posisi omset maupun juga pengeluarannya, dan setiap bulannya pun kita ada laporan keuangan ya Pak, sehingga transparan Pak, seperti itu Pak. Berarti investor bisa tahu bulan ini dapat dividen atau enggak langsung hari itu juga, Mas ya? Per hari ya? Real time Pak, bisa Pak. Jadi nggak ada ditutupi atau ada kucing dalam karung gitu ya? Betul Pak. Oke Mas Adi, selama ini laundry-nya yang sudah berjalan ini untung atau tidak? Ini tentunya teman-teman pengen tahu. Oh, kalau laundry yang sistemnya seperti itu, kira-kira untung atau tidak? Coba Oke. dijelaskan, Mas. Namanya bisnis pasti ada yang untung, ada yang rugi ya Pak ya. Oke. Tapi tentu juga untuk yang masih statusnya itu growth atau yang perlu kita maintain, tentu kita juga ada treatment khusus supaya kita bisa mengejar ke untung sih Pak, seperti itu. Tapi secara umum, untung atau rugi, Mas? Secara umum profit Pak. Nah, bayangkan Secara profit. teman-teman, usaha yang dibuka waktu COVID secara umum profit. Ya. Mungkin beda-beda antara cabang satu dan cabang yang lain, Mas ya? Betul, betul. Jadi ini menarik banget. Kenapa kok saya sering menyarankan untuk berbisnis atau berinvestasi di laundry? Salah satu alasannya adalah itu. Dari outlet jasa laundry yang dibuka, semuanya sudah memberikan profit kepada investornya atau kepada orang yang berinvestasi di jasa laundry ini. Dan Mas Laundry, apa targetnya di akhir tahun 2023 ini? Kira-kira apa yang belum tercapai di capaian jasa laundry ini? Di akhir tahun 2023 ini kita sebenarnya pengen banget itu bisa ekspansi ke beberapa kota lain yang belum kita buka ya Pak ya. Mungkin Jawa Tengah juga kita pengen masuk nih Pak. Oke. Minta support juga nih dari Bapak Pak. Oke, kita support. Kemudian juga dari sisi marketing kita juga mungkin yang sekarang ada konsumen retail, tapi di 2023 ini kita udah banyak banget klien atau kerjasama konsumen dari perusahaan-perusahaan besar Pak yang masuk ke kita Oh, Pak. dari korporat juga bisa masuk ya? Korporat Dari masuk Mas, ya? Pak, ya Pak. Oke. Jadi berarti laundry-nya juga lebih full service Mas Randy ya? Full service Pak. Ya. Bisa main kiloan atau premium dan sebagainya. Betul. Mungkin yang belum dinaikin sepatu kali ya, belum ada jasa laundry. Sepatu kita sudah ada juga Pak. Oh, sudah ada ya? Sudah ada Oke, ya. oke. Nah, teman-teman, menarik bukan? Usaha laundry tentunya bisa dikorporatisasi, tentunya bisa dibuat korporasinya. Jasa laundry adalah salah satu contoh atau salah satu tipikal korporasi bisnis laundry yang berhasil. Intinya sudah punya ratusan cabang di 4 provinsi. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, pasti selalu ada jalan dan selalu ada keberhasilan. Mas Randy, yang terakhir nih, apa harapan Mas Randy ke depan dengan jasa laundry ini? Oke. Kedepannya untuk Joss Laundry kita bisa buka di setiap daerah di Nusantara ya Pak ya. Pengen go nasional, luar bahkan biasa. mungkin nanti go internasional nih Pak. Jadi kalau misalkan nanti Pak Rasul nih lagi ke daerah mana, ada Joss Laundry Pak, kayak gitu Pak. Pengen ya Pak. Luar biasa. Ini Kemudian juga tentu itu dari sisi ini, tapi dari sisi ini juga kita pengen itu untuk karyawan kita dan tim-tim kita itu jadi lebih oke lagi Pak ininya Pak, seperti itu. berarti Mas Randy nggak stay di Depok terus dong? Oh enggak Pak, saya mobile Pak. Mobile ya? Iya. Nah itu mobil seperti itu tentu perlu waktu khusus dan juga perlu pengertian keluarga. Nah, sejauh ini keluarga bagaimana Mas? Mendukung atau tidak? Keluarga support Pak. Support, Keluarga ya? support, bahkan support banget. Jadi juga itu dengan dari bisnis itu pun banyak hal yang didapatkan oleh keluarga saya sih Pak, seperti itu. Dari bisnis laundry saya bisa menghidupi keluarga dan juga bisa menghidupi banyak orang sih Pak, seperti itu Pak. Luar biasa. Mas Randy ini anak muda yang selalu bersemangat, selalu membuat promo-promo yang bagus, kemudian selalu juga membuat keterkejutan baru untuk perusahaan dan juga timnya. Jangan lupa terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan.
Mentor Roti Channel, gaspol! Gaspol!